بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwan fi din, a'azzani a'azzakum Allah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam majlis di mana Allah Subhanahu wa taala selalu mengutus malaikat sayara untuk berjalan di muka bumi mencari majelis-majelis ilmu, dan ketika didapatkan majelis itu maka malaikat sayara memanggil sahabat-sahabatnya dan mengatakan bahwa kita telah menemukan majelis itu. Lalu seluruh malaikat berkumpul dan mengepakkan sayapnya sampai ke langit dan berdoa untuk mereka yang hadir dalam majlis. Ma min qaumin yattabi'una fi baitin min buyutillah yata'allamuna al-Qur'an wa yatadarrasuhu bainahum illa haqqan 'alaihim al-malaikah wa ghashiyatuhum rahmah wa tanazzalat 'alaihim as-sakinah. Tidaklah satu kaum yang berkumpul di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala yata'allamuna al-Qur'an, mereka mempelajari Al-Qur'an, wa yatadarasunahu, mereka membaca dan memahaminya, illa haqqan 'alaihimul malaikah, kecuali malaikat mengepakkan sayapnya, wa tanazzalat 'alaihim as-sakinah, dan diturunkan ketenangan, ghashiyatuhum rahmah, diturunkan rahmat Allah kepada mereka. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari oleh Al-Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Di dalam riwayat lain lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kharaja fi talabin 'ilmi fa huwa fi sabilillah yatayahja." Siapa yang keluar untuk memahami agama mereka, mereka berada di jalan Allah sampai kembalinya. Wa fi riwayatin, "Man salaka tariqan yaltamisu fi 'ilman, sahalallahu lahu bi tariqan ila al-jannah." Barang siapa melalui satu jalan untuk memahami agama mereka, maka Allah akan melapangkan bagi mereka untuk menuju surga. Allah Subhanahu wa taala firman, "Yarfa'ullahu allazina amanu minkum wallazina utul 'ilma darajat." Allah mengangkat orang beriman di antara kalian dan orang yang berilmu tentang keimanan itu. Walaupun sebagian orang mengatakan itu adalah orang ahli pengetahuan, berbeda. Karena huruf waw itu adalah waw atau bayan menjelaskan keadaan orang yang beriman. Ada orang yang beriman, dia tidak memiliki keilmuan tentang keimanannya, tapi dia beriman. Kalau sudah kalau Allah, kalau Rasul, dia tidak banyak berpikir lagi. Tetapi ada orang yang beriman juga berilmu tentang keimanannya itu. Dua-duanya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan orang yang memiliki ilmu pengetahuan. Karena orang kafir itu punya pengetahuan. Perhatikan itu. Ada sedikit saya ralat, dan ini selalu saya ralat di mana-mana saya pergi. Protokol selalu silap dalam mengucapkan LC. Jangan terlalu sibuk dengan gelar. Saya bukan LC. Kalau langsung ceramah, ya, langsung ceramah, ya, itu jelas. Tapi LC saya bukan LC. Saya dari matematika UNRI. Saya dari matematika, bukan dari Madinah. Madinah Pekanbaru. Jadi jangan pakai LC. Yang kedua, jangan mengucapkan ini sudah terkenal. Bahkan mungkin banyak yang tak kenal dengan saya daripada yang kenal. Ada yang mungkin di Pekanbaru, justru banyak yang lebih tidak kenal daripada yang kenal.
Karena itu akan menggelisahkan setiap jiwa. Imam Ahmad berkata, aku menjadi susah dengan terkenalnya namaku. Kalau dapat aku ingin hidup di sudut-sudut kampung. Al-Imam Thawri, kalau dia hadir dalam sebuah majelis, orang tak kenal siapa dia, kecuali orang-orang yang dekat kepada dia. Karena penyakit yang paling berbahaya dalam diri setiap orang adalah perasaan ingin terkenal. Nah, kalau aku kasih tahu bahwa ini ustaz terkenal, besok anak mau terkenal lagi. Gitu. Bisa ngalahkan game gitu kan. Sudah nikah lagi game gitu. Pengajiannya gitu. Ya. Baik, kita akan berbicarakan sekarang tentang di bawah naungan keikhlasan. Kemarin ikhwan, ya saya bilang bagusnya kita bicara dulu tentang bab keikhlasan. Ya, sesuai keadaan dulu. Karena ini sangat dibutuhkan oleh setiap orang. Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ila al-ju' wal ath. Berapa banyaknya orang yang berpuasa tidak ada dapat dari puasanya itu kecuali lapar dan dahaga. Kam min qaimin laisa lahu min qiyamihi ila sahar. Berapa banyaknya orang yang begadang malam, bangun tengah malam, tidak ada yang ia dapatkan begadang malamnya itu kecuali hanya rasa kantuknya saja. Hadis ini diterangkan oleh Syekh Husain Al-Waisa dalam kitab Al-Ikhlas. Beliau adalah salah seorang murid dari Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Beliau katakan, dari ini hendaklah seorang muslim sebelum ia melakukan sebuah amalan, hendaklah dia perhatikan terlebih dahulu apa yang menjadi syarat dari amalannya itu. Yang ditakutkan apa? Ketika mereka beramal, bekerja keras, tetapi ternyata amalan yang mereka lakukan itu justru tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ataka hadithul ghasiyah wujuhu yawma idzin khasiyah 'amilatun nasibah tasla naran hamiyah tusqa min 'aynin ayniyah laysa lahu min ta'amin illa min dhari la yusmin wa la yughni min ju'. Tahukah kalian tentang hari yang besar? Wujuhu yawma idzin khasiyah, yaitu hari mana orang-orang pada waktu itu berada dalam keadaan khusyuk, ketakutan melihat azab Allah Subhanahu wa taala. Amilatun nasibah, padahal mereka dulu di dunia itu bekerja keras, beramal keras. Ayat ini memang berkenaan dengan para rahib dan pendeta yang mereka meninggalkan syahwatnya dengan tidak menikah. Tidak menikah, bukan tidak kawin ya. Tidak menikah. Meninggalkan untuk tidak menikah. Sangat berat meninggalkan itu. Dia ingin ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi peribadatan tanpa ilmu, ternyata pekerjaan yang mereka lakukan itu tasla naran hamiyah, hanya untuk mengantar mereka ke dalam neraka. Lalu bagaimana dengan kita? Bagaimana pemahaman kita? Maka itu kita perlu memahami tentang keikhlasan. Kedua sebabnya juga kadang-kadang kesalahpahaman setiap orang tentang mana ikhlas. Coba, kalau orang kerja di perusahaan atau kalau antum ada yang jadi pegawai negeri atau apapun, kalau ditanya ikhlas tidak kerja, tidak ada orang melamar pekerjaan itu ikhlas dulu. Tidak ada. Dia melamar di perusahaan, tujuannya ikhlas, tidak ada. Mesti gaji. Tidak ada. Antum ingin jadi pegawai negeri, mesti sasarannya apa dulu? Gaji. Jadi suatu ketika kita katakan antum harus ikhlas beribadah, apa jawab dia? Kerja itu harus ikhlas. Apa jawabnya? Aduh Pak, gimana lah kalau ikhlas? Anak saya ada juga, ini juga, mau makan apa saya? Lihat. Apa yang ada di dalam otaknya seperti itu? Berarti dalam otak dia bahwa yang ikhlas itu adalah orang sama sekali tidak boleh menerima gaji. Kalau begitu, adakah kita yang ikhlas dalam ibadah? Adakah kita yang ikhlas dalam bekerja? Tidak ada orang yang ikhlas. Sebab tujuannya gaji. Orang bisa meninggalkan pegawai kerja swastanya, lalu dia daftar jadi pegawai negeri. Kenapa? Sebab nanti ada gaji yang lebih besar. Tuh. Kenapa? Nah, ini harus dipahami supaya ketika kita hidup dalam dunia ini, kita berjalan dalam satu bentuk beribadah. Ketika kita melakukan satu pekerjaan, kita mendapatkan dua. Dunia kita dapat dan akhirat juga kita akan dapat. Satu pekerjaan, bukan dua pekerjaan. Begitu saya katakan, tidak bisa dua pekerjaan itu, dua keinginan dalam satu saat. Ma ja'alallahu li rajulin qalbayni fi jawfi. Allah tidak menjadikan dua hati dalam dada kita. Dalam satu dada kita ini hanya ada satu hati. Al-Imam bin Mas'ud katakan, dalam satu hati tidak akan bersatu dua kecintaan.
Cinta baca Quran, cinta nyanyian, tak mungkin. Walaupun dia bawa lagu itu, baca pertama qul huwallahu ahad, semuanya tenang, begitu selesai artinya langsung bergoyang semua. Itu namanya lagu dakwah. Tidak. Masa lagu dakwah tentang hari kiamat dia berjoget-joget, orang mati ketakutan dia berjoget-joget, itu namanya lagu dakwah namanya itu. Tidak. Seharusnya membuat orang tambah takut. Ini hari kiamat. Tapi nyatanya mereka ketika lagu hari kiamat, goyangnya semakin kuat. Baik. Tidak ke depannya mukadimah. Ya. Ikhlas menurut bahasa khalasa itu membersihkan sesuatu dari noda. Ya. Dia juga bisa dimaknakan seperti gelas dengan air yang bening. Tidak ada campuran di dalamnya. Apabila sudah ada campuran, berarti dia tidak ikhlas lagi. Tidak bersih dan tidak bening. Maka ikhlas itu adalah sesuatu kebeningan. Tidak ada campuran di dalamnya. Itu yang dinamakan khalas. Kadang-kadang khalas ini juga makna dari nasihat. Ketika Rasulullah SAW bersabda, ad-dinu nasihat. Qal, liman ya Rasulullah? Lillahi wa li kitabillah rasulihi wa li a'immatil muslimin wa 'amatihim. Din ini adalah nasihat. Nasihat, apabila dimaknakan nasihat dalam makna khalasa, membersihkan sesuatu dari kotoran yang ada di dalamnya, maka hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Nawawi, ini hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Nawawi dalam Arba'in An-Nabawi pada hadis nomor 7. Hadis ini disebut juga merupakan kalamul jami', satu kata yang meliputi berbagai cabang ilmu pengetahuan dalam Islam. Banyak kalamul jami', cukup kalau antum ingin memahami kalamul jami', antum bisa baca Arba'in An-Nawawi walaupun di dalamnya ada 42 hadis, atau baca Al-Jami' Al-Bayan Al-Umum wal Hikam, Jami'ul Bayan Ilmi wa Fadli, Ibnu Rajab Al-Hambali, syarah daripada kitab Arba'in An-Nawawi, Al-Imam Ibnu Rajab menambah 8 hadis menjadi 50 hadis, dan subhanallah sangat bagus untuk dibaca setiap pemula dalam agama ini. Jangan melompat-lompat langsung Sahih Bukhari, baca dulu kecil. Ya, karena itu adab dalam menuntut ilmu. Imam Ibnu Qayyim katakan, dalam menuntut ilmu itu orang 3 marhalah. Marhalah pertama kesombongan. Setelah dilewati itu baru dia dinamakan tawadhu. Sudah dia lewati tawadhu baru dia tahu dia bodoh. Maka itu kita jangan heran kalau ada yang baru-baru ngaji sombongnya setengah mati. Tidak ada lagi sunnah di kampung ini kecuali saya. Kalaulah mengamalkan sombong, di mana duduk mau mendebat orang dia. Itu baru ngaji. Dari buku perdebatan. Ada tak buku bantahan ini? Begitu terbentur, tanya sama Ustaz. Ustaz, tolonglah ini ada kawan saya ini orang aliran ini, saya dapat agak salah juga sedikit. Datang Ustaz, sudah cari masalah, panggil Ustaz pula lagi. Itu tahap awal, memang seperti itu. Macam-macam di tahap awal. Ada tahap awal tu hobi mengadu Ustaz. Itu paling hobi. Tahap awal juga tu. Ustaz, saya begini. Gini. Tapi Ustaz kemarin begitu Ustaz. Tapi Ustaz kemarin itu. Itu dia. Itu musibah. Ya. Itu kata Imam Ibnu Qayyim, itu baru tahap awal. Dai pun harus maklum, oh ini biasa. Pendekar turun gunung memang macam itu. Apa yang bergerak mau ditendang, kelapa jatuh, kelapa ditendang. Hati-hati. Jadi kita jangan seperti pendekar turun gunung. Persiapan dengan kematangan. Ulama aja belajar berpuluh-puluh tahun, baru ngaji buku bid'ah sedikit ini, tapi bukan berarti loyo ini bid'ah. Karena tetangga kurang sedikit. Sebab ini saya tetangga saya. Tidak bisa. Yang bisa juga bid'ah. Tapi uslub penyampaian itu setiapnya mesti berbeda. Ada hal yang layak untuk umum, ada hal yang layak untuk khusus. Karena majelis-majelis pun seperti itu. Kita kembali kepada al-ikhlas. Jadi ikhlas itu adalah kebersihan. Membersihkan sesuatu dari kotoran. Dan menurut syariat, banyak definisi tentang ikhlas. Sebagaimana dikatakan oleh Syekh Abdul Malik. Ini Syekh Abdul Malik. Mudah-mudahan Ustaz kita juga termasuk Syekh Abdul Malik. Doa kaki, saling mendoakan. Itulah keindahan Islam. Mereka bertemu, saling mendoakan. Tidak ada orang seperti orang Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dia saling mendoakan. Tak ada kita jumpa orang Islam. Kalau kamu begini, tidak. Orang Islam itu Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Tapi orang Islam itu banyaknya cuma pandai mengucap salam, tapi tidak tahu apa yang dituntut oleh salam. Banyak tak tahu. Dia Assalamualaikum juga, tapi sendal kita dibawa lari juga.
Padahal yang makna Assalamualaikum, dia mengandung tuntutan semoga engkau selamat dari lisanku dan tanganku. Selamat engkau dari lisan dan tanganku. Lalu kita menjawab, waalaikumsalam. Semoga engkau juga lebih selamat dari lisanku dan tanganku. Kita tidak. Assalamualaikum sudah kita mati lewat juga. Berarti tidak masuk salam itu ke dalam diri mereka karena kurang pahaman apa yang dituntut seperti itu. Ya. Nah, al-ikhlas itu banyak definisi, tetapi dia bisa kita ambil pada 3 pandangan. Yang pertama, bahwa tidak ada dituju dari ibadah itu kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Definisi ini jangan salah paham. Tidak ada tujuan dari setiap ibadah yang kita lakukan kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan salah paham dengan definisi ini. Sebab ada orang yang mengatakan, saya rela masuk neraka asal Allah redho, tak apa-apa. Ikhlas masuk neraka asal Allah redho. Lalu penjahat datang, sama, kenapa kamu buat jahat? Saya rela masuk surga walaupun Allah murka. Gimana? Dibalik dia kan, yang ini beribadah baik-baik, rela masuk neraka asal Allah redho. Yang ini banyak buat maksiat, dia balik, saya rela masuk surga walaupun nanti marah Allah, tak apa. Surga aja tak apa. Kami salah paham dengan makna ini. Sampai mereka mengatakan, kalau anda sholat sebenarnya, kalau anda takut neraka dan mengharapkan surga, anda syirik. Sholat takut neraka, mengharapkan surga, itu dikatakan syirik. Jadi yang minta syirik yang bagaimana? Tidak boleh minta apa-apa. Kita sholat pokoknya redha Allah. Mau masuk surga, mau masuk neraka, tidak peduli. Yang penting redha Allah. Lalu kita katakan, jadi sholat tak boleh minta. Sebab kalau sholat minta, berarti minta dulu ya. Lalu bagaimana ada sholat? Apakah tidak membaca ihdinas siratal mustaqim? Bukankah itu minta, tunjukilah kami jalan yang lurus. Kalau anda baca sesuai kaidah, berarti syirik. Kalau anda tak baca, tak sah sholatnya. Pilih. Mau syirik atau tak sah sholatnya. Jadi karena definisinya saja sudah salah, akhirnya dia salah dalam ibadah. Bagaimana orang beribadah tidak mau? Kalau anda sholat dan tidak pernah berdoa, anda kena firman Allah Subhanahu wa ta'ala, alladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannam dakhirin. Orang yang sombong di dalam beribadah kepadaku akan kumasukkan ke dalam neraka jahanam. Tidak pernah bermohon kepada Allah, tidak pernah berminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau minta jadi syirik, kalau tak minta masuk neraka. Pilih bagaimana? Yang kita pilih itu adalah beribadah dengan sunnah. Jadi aman kita. Fas'alullahul jannah wa na'udzubihi minan nar. Minta kepada Allah itu surga dan berlindung kepada Allah itu neraka. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Sesungguhnya orang beriman dan beramal saleh, surga Firdaus tempat yang digambarkan surga, dan kita bisa meminta kepada yang berharap. Maka seluruh amalan kita itu tidak ada yang kita tuju kecuali Allah Rabbul Alamin. Keredoan Allah, surga Allah, berlindung dari neraka Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah tujuan. Sehingga setiap apa yang kita lakukan itu, standar pertama kita adalah redha Allah atau tidak. Saya ini beribadah, lalu ibadah kita itu dilakukan, standar kita begini sajalah. Apapun pekerjaan kita, siapapun kita, selalulah mengatakan, saya memang, tapi ingat, saya Muslim. Jangan dibalik. Saya Muslim, tapi gimana ya? Itu kalau salah membalik kata itu, maknanya lain. Contoh, ketika seorang karyawan di kedai Cina lah gitu kan, ya, tiba-tiba dia mau sholat. Oke, tanya, lu mau mana? Sholat Jumat, oke. Apa lu bilang? Sholat Jumat. Jadi ngapa toke? Jangan dulu, duduk. Iyalah toke, saya memang orang Muslim, tapi gimana lah, saya kan karyawan, gimana? Tapi kalau dia bilang sholat Jumat, ngapa sholat Jumat? Toke ngomong baik-baik. Saya ini memang anak buah toke, tahu? Tapi saya ini Muslim. Itu toke itu kan takut tuh. Oh iya, sholat. Tapi kalau antum katakan, iya toke terserahlah. Tegak. Kalau ada satu pedagang mengatakan ini narkoba ini lumayan ini hasilnya. Dagang kan? Iya. Mau untung kan? Iya. Tapi ingat, saya pedagang mau untung. Tapi nanti harus ingat, saya ini Muslim. Tapi coba dibalik. Banyak untung nih, banyak. Tapi kan kamu Muslim. Iya, saya memang Muslim. Cuman ini kan pedagang masalah. Kalau untung banyak, kesalahannya jadi. Jangan dibalik. Jadi amalan kita seperti benar saya, tadi saya begitu. Tegak, karena tujuan kepada
kepada Allah. Maka setiap ibadah yang kita lakukan itu hanya nilai kepada Allah. Standar yang kita ambil pertama itu adalah keridhaan Allah. Apakah ini sesuai syariat atau tidak, menentang syariat atau tidak, itu dia. Yang kedua, membersihkan diri dari komentar manusia. Maknanya setiap yang kita lakukan kita ini, maka komentar manusia itu, kalau bersih artinya kita tidak mengharapkan komentar manusia. Sulit juga. Kita buat baik, kadang buruk juga disebut orang. Ya? Kita buat buruk, ya buruk juga. Tak ada pula orang buat buruk disebut baik. Artinya komentar manusia itu tetap ada. Lalu apa dimaknakan membersihkan amalan kita dari komentar manusia? Adalah tidak menjadikan komentar itu sebagai motivasi amalan. Tidak dipuji, tak dipuji, tidak ada masalah. Sebab saya bekerja bukan minta puji. Ada juga itu. Dia memang bekerja itu ingin minta dipuji saja. Kalau tak dipuji dia malas. Dia bangun bekerja jadi panitia harus pakai bed panitia. Hah? Panitia apa tak? Nah, besok dia tak panitia, dia tak bekerja sama sekali. Kenapa? Saya bukan panitia. Yang lebih parah lagi ada, kalau kini kan ada makelar kasus, ya, ada makelar dakwah. Ini nak kasih tahu. Siapa makelar dakwah? Kerjanya nyambut telepon orang saja, dia tak pengajian. Oh, kita ada orang sekarang ini, ada sedang dakwah ini. Dia tak ada pengajian tu, dia cuma terima telepon orang saja. Dia sedang dimulai ini, sedang mulai itu, dia pergi sibuk mencari makanan, minuman, sama ada. Dia panitia ustaz, dia pergi cari-cari itu. Ada. Itu makelar dakwah. Hah? Ta'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab. Apakah kamu mengajak manusia kepada kebaikan, kamu meninggalkan dirimu sendiri? Itu biasanya panitia itu banyak penyakit macam itu. Sibuk cari makan orang, sibuk cari ini, dia duduk majlis. Sudah nak habis baru dia muncul apa? Bawa segudang kuih. Ilmu dia tak dapat. Cukup jadi makelar dakwah. Antum jangan jadi makelar dakwah. Bergerak. Dan jangan minta pujian manusia. Ingat, ada seorang yang cara berdakwah ya dia. Ada namanya Nasruddin Hojah. Ini hampir sama dengan Abu Nawas. Tapi Abu Nawas seorang peminum, pemabuk. Dia seorang penyair. Orang ini memang ada. Ya, tapi cerita-cerita Abu Nawas itu banyak khayalan, banyak tipuan. Walaupun Abu Nawas itu memang ada orangnya, tetapi dia peminum, pemabuk dan penyair yang sangat dihukum. Dia pernah mencaci Rasulullah SAW dengan syair-syair ini. Ya, kemudian dia bertobat. Berbeda dengan Nasruddin juga, otaknya macam Abu Nawas juga. Ya, satu ketika dia ingin mengajak anaknya, mengajarkan keikhlasan. Anaknya setiap kali ngomong, kalau kita ngamalkan gini gimana lah kata orang pak. Kalau kita ngamalkan gini gimana lah kata orang. Jadi selalu standarnya kata orang. Kira-kira kita sekarang banyak tak macam itu? Sangat banyak. Ngapa tak pakai jenggot? Aduh, gimana lah kata orang nanti. Kenapa celana itu tak di atas mata kaki? Apalah kata orang tadi. Semuanya kata orang. Motivasi amal itu tengok kata orang. Dia takut dikata-katai orang. Sebab kalau pakai celana di atas mata kaki, ini banjir di mana pula lagi. Macam-macam. Itu yang dia takutkan itu. Kata orang. Jadi Nasruddin katakan, ayo kita jalan. Dibawanya keledai. Ini. Sampai di jalan kata orang, ini kata orang nih. Bodoh kedua orang. Ada keledai tak dinaiki. Akhirnya Nasruddin bilang, naik anaknya. Baru saja berjalan kata orang lagi. Dasar anak kurang ajar, bapaknya di bawah, kok dia di atas. Turun nak biar saya naik. Baru naik bapaknya tadi, kadang kacau orang lagi. Memang bapak tak punya perasaan, anak kecil suruh berjalan. Akhirnya naik dua-dua. Jalan lagi. Memang manusia kurang ajar, jahat, tidak punya rasa kebinatangan lah istilah itu. Keledai kecil kok dinaiki dua-dua. Akhirnya turun dua-dua, diikat keledai itu, dibawa. Lalu apa kata orang lagi? Memang orang bodoh, ada keledai dipikul. Akhirnya Nasruddin duduk, itulah kalau kita bekerja berkata orang, tak ada pekerjaan kita yang betul. Ridon nasu ghayah. Keredaan manusia itu sesuatu yang tidak mungkin untuk kita capai. Baik kita buat buruk, lebih lagi apa yang buat. Jadi jangan beramal karena keredaan manusia, karena perkataan manusia. Kita beramal ingin menghidupkan sunnah, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan menunggu komentar manusia. Oh, di atas mata kaki biasa.
Memang begitulah pakaiannya. Oh, orang merasa asing biasa. Walaupun berapa banyaknya melihat wanita berpakaian di atas mata lutut dia asing, menengok kita dia asing, itu biasa. Laki-laki pakai celana di atas mata kaki mesti asing kan? Tapi perempuan pakai celana di atas mata lutut dia, mata dengkulnya itu, tidak ada bilang asing, asik saja nih nengok. Memang Islam itu asing. Badal Islam ghariban wa sayaudu ghariban wa tuballu ghuraba. Islam itu asing dan akan kembali menjadi asing. Ghuraba. Siapa ghuraba? Alladzina yasluhuna an-nas qilla fasadihim. Orang yang memperbaiki manusia di tengah manusia yang rusak. Orang yang menghidupkan sunnah di saat orang-orang meninggalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka hidupkan. Fatuba lil ghuraba. Berbahagialah orang-orang yang ghuraba, orang-orang yang dianggap asing. Kenapa kita tidak menjadi orang-orang yang asing? Tetapi jangan sombong dengan keasingan itu. Karena yang kita inginkan dari amalan itu keikhlasan kepada Allah. Jadi jangan terima komentar manusia. Lalu dikatakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bagaimana ya Rasulullah, jika orang berbuat baik, dia memang karena Allah Subhanahu wa taala ini itu, kemudian dia orang memujinya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu tanda kebaikan yang segera diberikan Allah di dunia padanya. Tentu catatan dia tidak bangga dengan pujian itu. Itu yang payah kita. Sekali dipuji belum bangga. Sudah 2 kali dipuji timbul sedikit bangga. 3 kali bertambah, 4 kali tidak puji, tak datang lagi. Datang anak ke sini langsung dipuji gitu. Oh ini ustaz besar, ini itu semuanya senang. Pergi ke Bagan Batu, dipuji pula lagi, tambah senang. Besok diundang sekali lagi tak puji, anak tak datang lagi. Masa antum kemarin menyebut anak ustaz kondang, sekarang antum ustaz kandang, gimana jadinya? Musibah amalan. Musibah. Karena bina keikhlasan itu sangat butuh waktu yang panjang. Ya? Ini 2. Yang ketiga, bersesuaian amalan hati ya dengan amalan zahir. Ya? Sesuainya amalan hati dan amalan zahir. Imannya, keyakinannya sesuai dengan apa yang realita di dalam keadaannya. Karena itulah yang dikatakan ilmu yang sahih. Apabila bersesuaian ilmu yang ada di hatinya itu al-ilmu fi sudur. Itu orang dulu. Kalau sekarang al-ilmu fi CD, fi MP3. Itu perbedaan kita dengan para tabi'in, para sahabat. Mereka dulu al-ilmu fi sudur. Kalau kita sekarang fi CD. Dia tak pergi ngaji, minta CD saja ustaz gitu kan. Fi CD. Maka ilmu itu tak pernah lengket. Sebab CD bisa masuk kuman. Otak kita pun kena kuman juga. Lihat ilmu fisidi, ilmu fisudur tadi. Ya, jangan ilmu fisidi. Maka itu jangan heran ketika Imam Syekh Islam Ibnu Taimiyah di penjara, beliau nulis kitab, di antaranya Majmu' Fatawa yang sebagian besar ditulis di penjara, yang 36 jilid, tak ada pakai laptop. Kalau sekarang ustaz tak ada laptop, bisa-bisa tak ngaji tau. Ilmunya di laptop, tak nengok laptop, tak bisa tak ngaji gitu. Mana-mana gitu. Itu menunjukkan kebodohan ustaz tu. Jangan antum tengok ustaz bawa laptop dia. Tidak, antum tengok. Tengok ustaz tu. Lebih kurang yang kita tak pakai catat lagi, ustaz tu pakai catatan mengaji gitu. Jangan. Hebat kita lagi daripada ustaz tu kan, kita tak payah catat ustaz tu. Pakai catatan gitu. Walaupun Imam Syafi'i mencatat juga di tulang-tulang, ya. Kalau di sini kan tak boleh mencatat di tulang kan? Ya kan? Tak boleh mencatat di tulang di meja. Kalau tulang boleh mencatat. Iya. Ya. Jadi kembali kita katakan bahwa sesuai. Nah, bagaimana konteksnya bersesuaian itu? Tentu orang harus berbicara tentang keimanan, tentang ini. Perkataan dan perbuatan itu harus sesuai. Ya. La yastaqimu imanul 'abdi hatta yastaqima qalbuhu wa la yastaqima qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu. Tidak istiqamah iman setiap orang kecuali istiqamah hatinya. Dan tidak istiqamah hatinya kecuali istiqamah lisannya. Sesuailah hati dan lisan. Kita sudah mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Buktikan dalam amalan dari keyakinan kita. Itu 3 definisi. Walaupun banyak. Itu diantaranya definisi yang kita ambil. Nah, apa arti penting dari keikhlasan itu? Pertama, arti keikhlasan itu adalah dia merupakan syarat bagi diterimanya amalan.
Allah Subhanahu wa ta'ala firman, "Ala lillahi dinul khalis wal ladzina takhudhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna illa Allah zulfa inna Allah yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun inna Allah la yahdi man huwa kadhibun kafar." Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, bukankah hanya milik Allah sajalah agama yang bersih daripada kesyirikan. Dan perhatikanlah orang-orang yang menjadi walladzina takhadhu min dunihi awliya, yang mengambil pelindung selain dari Allah Subhanahu wa taala, mereka memberikan alasan dari tindakan mereka itu, ma na'buduhum illa liqarribuna illa Allah zulfa. Kami tidak beribadah kepada berhala, patung, semuanya ini, tapi ini hanya untuk mendekatkan kami kepada Allah. Ibarat orang kini ni, gimana lah? Kita ni orang jahat, kalau minta langsung kepada Allah tak mungkin diterima Allah. Jadi harus cari orang dekat kepada Allah. Yang malangnya yang dekat tu sudah mati pula. Kita minta melalui dia. Gimana? Ada orang ingin menyamakan minta kepada Allah dengan minta pada gubernur. Berbeda lah. Kita ni minta pada gubernur, kalau kita minta takkan, sebab gubernur tak tahu sama kita, maka itu kita cari orang dekat-dekat gubernur, baru kita minta, nanti kita dapat tu. Sebab yang minta dia bukan kita. Apa kita ingin nipu Allah? Itu jawabannya tu. Jadi kalau si fulan yang minta, Allah tak tahu bahawa yang dimintakan itu ente. Saya ni kan pelindung, kalau saya langsung minta pada Allah, Allah tak kabulkan. Itulah minta. Jadi seolah-olah dia bilang dia bisa nipu Allah dengan tindakan dia seperti itu. Kalau ente mintakan, Allah tak tahu, nanti Allah kasih. Bagi ke saya. Tak bisa. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Apabila hambaku bertanya kepadaku, katakan aku dekat. Ujibu da'wata da'i. Aku akan menjawab doa mereka idza da'ani. Apabila mereka berdoa kepadaku, falyastajibu li. Maka hendaklah mereka menjawab seruanku, kata Allah. Jangan serikatkan Allah dengan sesuatu. Perhatikan itu. Ya, itu arti penting di antara keikhlasan, karena dia menjadi syarat bagi terkabulnya amal. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din. Karena manusia tidak diperintahkan kecuali untuk memurnikan seluruh ketaatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya salatku, pengorbananku, hidupku dan matiku hanya diserahkan kepada Allah Rabbul alamin. Wa man kana yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Barang siapa ingin berharap bertemu dengan Rabbnya, maka hendaklah mereka mengerjakan amalan saleh dan jangan menserikatkan Allah Subhanahu wa taala dengan seorang pun dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah ciptakan kita. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang telah menciptakan kematian, hidup, untuk menguji kalian siapakah yang paling baik ahsanu amala. Yang paling baik amalan, bukan yang paling banyak amalan. Tapi amalan yang banyak dan baik itu sangat baik. Tapi syarat pertama yang paling baik amalan. Apa amalan yang paling baik itu? Ya, apa disebut dengan amalan saleh itu? Amalan yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dan ittiba kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillah wa huwa muhsin wa man asla ahsan. Siapakah orang yang paling baik agamanya? Mimman aslama wajhahu. Aslama wajhahu ditafsirkan para ulama al-ikhlas. Wa huwa muhsinun al-ittiba. Mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang paling baik? Ini yang pertama, kepentingan ikhlas, karena dia menjadi syarat bagi terkabulnya amalan setiap orang. Yang kedua, ikhlas merupakan inti dakwah para rasul. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan tidaklah kami mengutus sebelummu ya Muhammad seorang rasul pun kecuali setiap rasul itu akan menyeru tidak ada yang berhak diibadati kecuali aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka ibadatilah oleh kalian akan jago. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Umirtu an uqatilan nas." Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hatta yashhadu an la ilaha illallah. Sampai mereka itu menyaksikan bahwasanya tidak ada yang berhak diibadati kecuali Allah Subhanahu wa taala dan mengakui bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wa yajtanibut taghut." Sesungguhnya kami telah mengutus setiap umat. Kata ummah dalam bahasa Arab dalam Al-Qur'an ada 4 makna. Pertama, ummah dalam makna satu kelompok, bangsa. Yang kedua, ummah itu dia bermakna bisa pemimpin.
Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah. Sesungguhnya Ibrahim itu ummatan, pemimpin, qanitan lillah, orang yang kembali kepada Allah, orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang taat kepada Allah, pemimpinnya adalah Ibrahim alaihissalam. Kenapa Ibrahim disebut ummah? Yang dituju adalah kata pemimpin. Kalau ingin cari pemimpin umat, cari orang yang punya sifat seperti Ibrahim alaihissalam. Apa itu? Cintanya kepada Allah melebihi cintanya kepada selain Allah. Jarang kita punya pemimpin macam itu. Tapi kalau dia sudah punya, belum lagi kesabarannya dalam melakukan perjuangan, belum lagi kehebatan, kecerdasannya. Cintanya melebihi selainnya, kesabaran sangat, tawadhu'nya, kepintarannya. Lihat kepintaran Ibrahim dalam berhujah. Ketika bapaknya mengatakan, apa? Ibrahim, ayo jalan keluar. Ibrahim, saya ini sakit, saya lagi sakit panas. Padahal dia tak sakit. Lalu kata orang, berarti Ibrahim bohong ini. Masa Nabi berbohong? Nabi tak berbohong. Ibrahim mengatakan saya sakit panas. Betul, sebab dia panas melihat berhala-berhala yang disembah itu, panas hatinya. Saya lagi panas nih Pak. Ya, saya lagi sakit panas. Pergi sajalah. Begitu keluar, pergi semua, dia masuk. Ini dia. Di kapak semuanya selesai, tinggalkan satu. Begitu letak, datang. Para pembesar katakan, ini siapa yang buat kepada Tuhan-Tuhan kita ini? Ya? Lalu dikatakan orang, saya mendengar itu Ibrahim namanya, yang kerjanya mencaci maki Tuhan kita saja. Panggil dia kemari, dudukkan kemari. Begitu datang, lalu ditanya Ibrahim, anta hadhi alihatina ya Ibrahim? Apakah engkau telah melakukan ini kepada Tuhan-Tuhan kami ya Ibrahim? Qal, bal fa'aluhu kabiruhum hadha. Lalu orang katakan bohong Ibrahim. Tidak, Ibrahim tak bohong. Karena dalam satu riwayat menerangkan Ibrahim itu menunjuk bukan dengan telunjuk. Jempol. Nah, bal fa'aluhu kabiruhum hadza. Yang menggali itu tuh yang besar ini gitu ya. Kalau tak ada ini payah dipegang kapak. Tapi ngarahnya kepada hadza. Fas'aluhu in kanu yantiqun. Tanya dia, apakah Ibrahim tidak tahu bahwa berhala itu tidak bertanya, ini pun juga tidak bisa menjawab? Ibrahim tahu, tapi itulah strategi dalam dialog. Dia lontarkan pertanyaan dan dia sebenarnya sudah dapat jawaban dari orang itu. Tapi dia ingin jawaban itulah yang akan menghantam orang itu. Begitu mereka katakan, ya Ibrahim, engkau kan tahu ini tidak bisa berbicara, tidak bisa ini. Lalu Ibrahim katakan, Uffil lakum falima ta'buduna min dunillah ma la ta'qilun. Kalau begitu celaka kalian. Kenapa kalian mengibadati sesuatu selain Allah? Mana yang sangatkum oleh hukum tidak memberi manfaat, tidak memberikan mudarat kepada kalian. Uffil lakum afala ta'qilun. Tak boleh tak kalian apa? Itu bahasa awak tu. Afala ta'qilun tu. Celaka kalian. Lihat. Kalau pemimpin itu pandai. Ini yang pandai, banyak pandai berdebat. Oh, tak tanggung-tanggung. Sampai ayat Quran pun didebatkan dia. Itu saking pandainya tadi tu. Tak tanggung-tanggung. Oh ini menurut saya tidak masuk akal. Ya, orang-orang yang sombong dalam beribadah kepada Allah, menganggap semuanya harus masuk ke dalam akal, itu sama sekali menunjukkan kelemahan akalnya. Sebab di dalam dunia ini tidak semuanya akal kita berfungsi. Satu saat yang berfungsi itu adalah keyakinan kita, ikhwan. Antum punya mobil, lalu mobil itu tiba-tiba mati, mendadak saja, kasih baik saja begitu ini tak hidup, lalu datang tukang servis, antum tanya, ini apa rusaknya? Anunya Pak, apa untuk saringan minyaknya ini? Apa pula hubungan saring minyak macam itu sampai mati macam ini tak bisa jalan? Kata tukang servis tadi, Bapak kalau tahu jangan panggil saya tadi, baikkan aja sendiri kata dia. Tapi karena kita tidak tahu, ya sudah. Saya betul-betul buta dengan ini. Pokoknya terserah antum sajalah. Mana nak dibaiki-baiki, yang penting jalan. Nah, begitulah kepercayaan kita. Karena apa? Karena kita sama sekali buta. Tapi percaya kita pada manusia melebihi percaya kita kepada Allah. Kadang-kadang kita kena tipu juga. Padahal yang mana yang diganti dia dan mana rusak. Kena kita bodoh tadi, ya sudah. Tapi kalau kepada Allah, main akal tu. Ini kurang maksudnya. Tak cocok dengan pengetahuan, tak cocok dengan ini. Semuanya nak diukur dengan akal. Azab kubur? Oh, mustahil aja azab kubur tu. Saya lihat ada orang yang meninggal, tak ada tulang-tulang aja. Bagaimana diazab? Kita katakan yang diazab tu istilah kita aja azab kubur. Sebenarnya istilah yang benarnya ada diazab di alam kubur. Yang orang diazab di kubur tu maling, lari ke kuburan, kena gebuk orang ramai, itu kena azab di kubur. Si anu kena azab di kubur dulu. Dia baru maling, dia kejar orang sekampung, dapat di kuburan, dikubur ramai-ramai. Itu kena azab kubur. Azab di kubur dia.
Yang meninggal itu diazab di alam kubur. Apakah dia dikubur atau tidak? Apakah dia dibakar atau tidak? Begitu kematian menimpa dirinya, berpindah pada kehidupan dia dari dunia ke alam barzakh, dan disitulah dia diazab. Kalau tak percaya masuk dulu, nanti telepon aja. Mana saya katakan jadi akal itu juga harus tunduk kepada syariat. Tidak bisa main akal-akalan. Sering saya contoh itu filsafat kentut. Ini filsafat cuma cukup sederhana, tapi ini cukup mematikan bagi orang filsafat yang sok setinggi apapun tidak filsafatnya. Coba bayangkan, ada orang sholat, tiba-tiba kentut dia. Lalu dia keluar, dia cebok, lalu dia sholat. Kira-kira apa kata orang? Kalau tak gila sinting. Kenapa? Dia buang angin, dia pergi ke belakang, dia cebok tanpa berwuduk, dia sholat. Seharusnya dia berwuduk. Kalau menurut akal tadi, sudah betul kan yang ia lakukan? Sebab tak ada hubungan muka, tangan, kaki, tak ada hubungan dengan kentut tadi. Tak ada hubungan. Lalu kenapa ketika orang kentut mesti berwuduk? Karena syariat memerintahkan. Kalau begitu dalam bab kentut saja syariat, akal itu harus tunduk kepada syariat. Lalu bagaimana bab yang sekian banyak dunia ini harusnya dia lebih tunduk? Maka itu otak-otak yang sebatas kentut itu sama-sama. Dia ingin mengalahkan, saya menurut saya apa menurut anda? Masalah kentut saja tidak. Coba. Pasti orang kata gila. Ente gila. Sudah buang angin, cebok, langsung sholat, tak ada berwuduk. Gila. Ya. Coba. Maka agama itu, memang agama itu untuk orang yang berakal. Karena akal itu adalah alat untuk menerima syariat. Kalau tidak ada akal, maka dia tidak kenakan beban. Maka dia tidak berdosa. Jadi kalau antum ingin melanggar syariat, dan tidak mau juga berdosa, gampang saja. Gila. Ya, mudah-mudahan kita tak jadi gila. Cuman sekarang kan banyak nasihat. Kalau ngaji terlalu fanatik dibilang teroris. Kalau ngaji terlalu dalam, gila. Tuan, jangan ngaji-ngaji terus lah. Apa? Nanti jangan fanatik lah. Nanti jadi seperti Imam Samudra, tahu. Kalau yang satu lagi, ngaji itu jangan terlalu dalam lah. Nanti gila, tengok tuh. Jadi ngaji menjawab, biasa-biasa saja. Gitu. Biasa tak sholat. Biasa-biasa saja lah. Minum-minum, biasa tak puasa. Islam kita tu biasa-biasa saja. Jadi semua biasa saja. Dia tak mau yang apa? Gitu. Mengerikan. Ya, itu dalam bab nasihat. Kamu jangan terlalu banyak ngaji. Kalau banyak ilmu tak beramal, dosanya 2 kali tahu. Kalau saya tak tahu, dosa saya 1 kata dia. Jadi kalau kamu banyak ilmu tak beramal, 2 kali. Ustaz hati-hati Ustaz. Kalau buat dosa 2, Ustaz yang jamnya. Ya, ya. Kita kembali. Kemudian ikhlas merupakan roh setiap amalan. Ya, roh setiap amalan itu adalah ikhlas. Amalan tanpa diiringi dengan ruhnya itu, dia seperti sesuatu yang mematikan. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Masukkan ruh, ikhlas dan ittiba di dalam amalan kita. Baru salat itu bisa mencegah. Tapi ada orang mendirikan salat, tetapi sebenarnya tidak ada ruh ibadahnya itu. Tidak ada keikhlasan, tidak ada ittiba, maka ibadahnya itu tidak akan pernah membentuk dirinya. Samalah orang datang majelis ilmu. Kalau dia hadir itu bukan untuk ilmu, tapi untuk kesombongan, maka bertahun-tahun dia ngaji dalam majelis itu bukan menambah keimanan kepada dirinya, menambah kekasarannya, menambah kekejamannya, menambah kepengisannya. Kenapa? Ilmu itu tidak membentuk dirinya. Tapi kalau dia hadir dengan ilmu dan keikhlasan, maka dia akan dapat membentuk. Awalnya umpamanya dia tidak ikhlas. Apa tak ikhlasnya? Sekedar ngisi waktu lowong. Saya ngaji. Ayat kosong waktu hari ini nampaknya. Sebab kita itu baru standar mencari waktu lowong. Kalau sempat 10 tahun tak punya lowong waktu, maka kita tak pernah duduk ngaji. Yang lebih malang lagi, solat pun mencari waktu lowong. Sehingga tak ada waktu lowong untuk solat lagi. Lihat keadaan demikian. Perjalanannya itu, penuhkan ruh dalam ibadah. Nah, ketika ada keikhlasan ada ini, yakinlah bahwa semuanya itu akan membentuk dan membentuk jiwa kepada orang-orang yang khashi'in. Dia menjadi hamba yang ilmu yang dapat terus menyerap pada hatinya, kemudian itu akan dipraktikkan dalam amalan kehidupannya. Dia dahulu menjadi orang yang kasar, kata-katanya sangat kotor, kata-katanya kasar sekali, ya. Tapi ternyata setelah dia mengaji dia berubah 180 derajat.
Coba bayangkan Umar bin Khattab bagaimana beraninya, tak ada lawan. Berani sampai Tuhan saja dimakan dia tahu. Dia buat Tuhan dari terigu, sudah disembah, dia dimakan lagi langsung. Mantap. Berani, sangat berani. Tapi lihat begitu Islam, begitu ini kelembutannya, subhanallah. Sampai-sampai suatu malam Talha datang. Talha melihat Khalifah Umar keluar. Talha mencari, ingin tahu. Ternyata Khalifah Umar masuk dari satu rumah ke rumah lain. Biasanya Talha pergi ke rumah itu. Ternyata di rumah itu adalah penghuninya seorang wanita janda yang tua, buta. Lalu dia nyepelok Talha, ada apa kemarin laki-laki datang ke tempat ibu? Dia itu pelayan saya. Setelah dia sering membantu saya, semua kebutuhan saya bisa dia penuhi. Sang ibu yang buta ini tidak tahu bahwasanya yang melayani dia itu adalah seorang khalifah. Kita kalau tak dibawakan sangat marah. Pintu itu harus dibukakan. Tahan. Antum, hati-hati. Cuman kadang perlu marah juga. Sedikit. Kenapa? Kadang-kadang kita bertanya, kadang-kadang anak sering banyak tempatnya. Di sini mungkin tidak, ini di luar tempat lain. Apa itu? Ya, kita datang menjadi istri rumah. Syanu di mana? Oh, no, Ustaz, rumahnya jauh. Oh, jauh. Mana jauh dengan Pekanbaru? Kalau saya jalan kaki tak sampai-sampai. Masa datang ke sini saja untuk taklim? Bukan kita menunjukkan saya itu harus dihormati, harus ini, harus datang. Tidak. Ada kesempatan yang Allah berikan. Kita untuk taklim, untuk ilmu. Kalau ulama dulu berjalan berbulan-bulan hanya mencari satu hadis. Kini kita hadir, semuanya hanya meluangkan sedikit waktu kita yang bersisa. Kadang-kadang waktu itu pun kita gunakan untuk nonton bola. Lebih banyak waktu nonton daripada main bola. Betul. Antum pernah lihat di TV orang pas menang bola, gol dia salto. Jatuh ke bawah, mati langsung. Anak tak nakuti lagi. Memang kenyataan itu. Ada sini. Kalau antum mau juga mati macam itu, salah tu. Maknanya, dia bukan dilarang untuk olahraga. Tapi kalau antum baca sejarah para masyayikh, ulama-ulama, kalau saya yang dulu ya, yang sekarang sajalah. Si Albani, ada tak riwayat bahwa si Albani itu tiap sore main sepak bola? Sehingga umurnya bisa 87 tahun, bawa mobil masih ngebut. Saya bebas. Saya Utsaimin setiap hari main sepak bola tuh atau main tenis? Tidak ada lagi. Kita yang setiap hari main sepak bola baru 60 tahun lah lupa semuanya. Kadang-kadang bercermin pun dia lupa sendiri. Siapa di dalam ini? Apa seperti itu? Kenapa? Olahraganya tak perlu tinggal dari Minarangka sampai Minaraga. Iya, dari badannya lagi kurus sampai badannya udah besar maksudnya. Ya? Bukan dilarang olahraga. Sebab apa? Umar bin Abdul Aziz juga dikatakan ketika dia istirahat, dikatakan karena tubuh kita ini kan kendaraan. Yang suatu saat dia perlu diistirahatkan, perlu diservis. Maka itu kita perlu istirahat. Tetapi ingat, tidak ada istirahat yang baik. Apa kata Rasulullah? Ya Bilal, istirahatkan kami dengan sholat. Kita belum jadi istirahat dengan sholat. Justru ketika sholat itulah kita banyak pekerjaan. Berkecamuk waktu sholat. Allah Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Panjang ini betul, tapi waktu utang janda tadi belum. Ar-Rahmanir Rahim. Impak pada siapa lagi ni? Tidak ada kekhusukan. Dunia masuk dalam ibadah kita. Para ulama kita dulu, para sahabat, para tabi'in, dunia genggaman mereka. Khalifah, dunia di genggaman mereka. Apa yang mereka inginkan ada. Tetapi dunia tidak di hati mereka, ikhwan. Berbeda kita hari ini. Dunia tidak dalam genggaman kita, tapi dunia ada di hati kita. Maka itu kita tidak bisa khusyuk dalam solat kecuali kita perbaiki hati itu dulu. Al-Imam Ibn Qudamah dalam kitab Minhaj Al-Qasidin dalam bab Ajaibul Qulub, keajaiban hati, beliau mengatakan bahwa hati manusia itu seperti benteng yang punya pintu. Pintunya itu adalah penyakitnya. Dan benteng itu diintai oleh musuh. Dan musuhnya itu adalah syaitan dan antek-anteknya. Kalau dia pintu itu sudah terbuka, lalu dia masuk ke dalamnya, maka dia akan menawan hati itu, menguasai hati itu. Kalau dia sudah masuk dalam hati setiap orang, kata Imam Ibn Qudamah,
maka ketika orang berusaha mengusirnya, dia tidak keluar masuk dalam masjid, ya, dia tidak keluar ketika dia usir, dia bersembunyi di balik mimbar. Berkata Al-Imam Ibnu Qayyim, orang yang punya penyakit di dalam hatinya itu seperti orang yang memegang sepotong tulang atau daging, sementara iblis dan anteknya adalah anjing yang kelaparan. Antum bisa bayangkan, ini anjing kelaparan lalu kita megang makanannya, jangan tulang lah, payah bensin tulang, daging sajalah ya. Nanti salah tanggap pula kan. Ya, daging saja contohnya, jangan tulang. Tulang contoh nanti ada yang tersinggung pula kan. Salah paham kan. Pegang daging lalu dekat. Lalu anjing itu mendekat, ini mengambil makanan, kita katakan pergi. Kira-kira pergi tak anjing tadi? Hah? Kenapa dia tak pergi? Karena makanan itu ada di tangan kita. Bukankah zikir kepada Allah akan bisa mengusir syaitan? Ruqyah. Tetapi kenapa ketika kita sholat, bukankah kita membaca Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, justru syaitan masuk? Jawabannya karena hati kita masih menyimpan penyakitnya, masih menyimpan makanannya. Baru saja gajian, udah beli di pasar, beli ini banyak dibeli, ya, begitu mau bayar, dompet saya tadi di mana? Hilang dompet. Bolak balik ditanya semua orang di pasar itu, mau dompet saya dah atau tidak? Semua orang rumah tanya, tak ada yang tahu dompet kita di mana. Tiba-tiba terdengar suara azan, hayya 'alas shalah. Salat dulu atau azan? Salat dulu atau cari dompet? Salat dulu atau cari dompet? Kira-kira salat lah, aku lama ngaji masa masih cari dompet kan? Salat. Kalau ditanya, gimana dompetnya, ketemu atau tidak? Apa jawaban? Ya, orang alim sudah lama ngaji, tentu jawabannya itu agak menyejukkan sedikit gitu. Sedikit saja, sudahlah, kalau takdir Allah untuk kita, rezeki kita akan kembali. Kalau tidak, ya sudahlah. Yang ngomong itu hati atau lisan? Hah? Lisan. Hati sedang jatuh cinta pada dompet. Begitu takbir, Allahu Akbar, senyum langsung, rupanya dompet tadi dekat jaket yang dipakai itu. Yang ingatnya waktu sering tak antum macam itu? Ngaku saja. Memang sering macam itu. Berlatihlah antum manajemen salat khusyuk tambah tak khusyuk. Kenapa? Allahu Akbar. Ustaz itu 1 juta satu orang. Ada 100 orang tadi saya hitung 100 juta 1 jam aja. Kalau kita dapat macam itu enak lagi. Tambah tak khusyuk. Periksa hati. Lalu bagaimana jawaban kita? Jadi apa dia? Bersihkan hati itu kalau ingin mendapatkan khusyukan. Jadi ketika kita tidak khusyuk dalam sholat, jawaban pertama adalah karena hati kita tidak bersih. Kita masih bawa dunia kita di dalam sholat. Kata Rasulullah, banyak mengingat mati dalam sholat. Kita robah banyak mengingat piti dalam sholat. Disuruh banyak mengingat mati, kita banyak mengingat piti. Kan beda tuh. Kalau diingat mati Allah Akbar, diingat mati. Ya. Ini ada salah paham dalam sebuah pepatah, bukan hadis Nabi. I'malu lid-dunyaka ka'annaka ta'amutu 'abadan wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Itu bukan hadis Nabi, ya kan? Ya? Itu adalah sebuah ayat kata-kata hikmah, tapi kadang-kadang artinya selalu disalah paham. Beramallah kalian untuk dunia kalian seolah-olah hidup 1000 tahun. Beramallah untuk akhirat kalian seolah-olah mati besok lagi. Betul, kalau dia mencari dunia itu tak lupa pagi, sore, malam, solat pun lupa, semua pun lupa. Sudah nak mati rasanya besok pagi baru dia solat malam. Ini badanlah sakit-sakit, ini itu, besok akan mati lagi. Kata dia, baru solat. Kalau dia masih segar, sehat, dia tak akan solat. Beramallah untuk duniamu, cari bekal untuk 1000 tahun. Untuk akhiratmu, seolah-olah mati besok pagi. Kata dia, dia tunggu dulu sakit. Ini mungkin besok akan mati juga. Dia kata, tu salah beramal. Tu banyak kepada-pada itu. Solatlah kamu sebelum kamu disolatkan. Tentu dia enak jadi tak solat ya. Sudahlah, kalau tak solat pun kita besok disolatkan orang juga lagi gitu dia. Itu solatlah kamu sebelum kamu tak disolatkan orang. Kan menganggap dia tak solatkan, sudah tak solat, awak tak solatkan orang lagi kan bahaya tu. Ini dah solatlah kamu sebelum kamu disolatkan. Tentu dia adalah besok pun disolatkan orang juga kata dia. Awak tak solat, orangnya tak akan gitu. Tenang aja, dia jangan belajar solat lagi. Ya, kita kembali kepada ini. Banyak sekali. Jadi ikhlas adalah ruh dari amalan itu. Jadi amalan semuanya harus penuh dengan ikhlas. Ya. Kemudian